Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang kita baca. Nah, ini baru benar ya. Rasanya kuping saya kurang nyaman tadi. Oh, ini yang baru benar. Apa karena saya masih jet lag, ternyata memang ini ya suaranya. Baik. Ada ayat di dalam Al-Quran yang kita baca 17 kali dalam sehari, yang di dalamnya mengandung doa yang kata para ulama seperti Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah merupakan sebaik-baik doa, seutama-utama permintaan. Kalaulah Allah tidak melihat, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kalaulah Allah tidak melihat akan besarnya kebutuhan dan hajat kita kepadanya, maka Allah tidak memerintahkan kita membacanya dan berdoa dengannya 17 kali minimal dalam sehari. Iya. Yaitu dalam surah Al-Fatihah ayat 6 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sebesar-besar, seagung-agung permintaan adalah memohon kepada Allah agar diberi hidayah kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim ini. Oleh karenanya, ya ikhwan, ya perlu kita mensyarah atau menafsirkan atau menjelaskan apa makna sirat di sini. Siratal mustaqim ini. Dalam banyak ayat yang lain Allah juga menyebutkan banyak kata-kata sirat. Ya, dalam bentuk mufrad, tunggal, menunjukkan bahwa as-sirat, jalan keselamatan, yakni jalan menuju kebahagiaan yang tidak bisa selamat dan bahagia kecuali dengannya, hanya satu, tak berbilang. Ya. Dalam surah Al-An'am ayat 153 Allah Ta'ala menyebutkan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan adalah ini, yakni agama ini, sirati mustaqiman, jalanku yang lurus. Allah mengidhafah, yakni menyandarkan kepadanya jalannya. Di dalam Al-Quran Allah sering menggunakan sirat dengan mengidhafah, yakni menggandengkan dengan, kadang-kadang dengan Allah atau kadang-kadang dengan makhluk. Ya, dalam ayat yang lain, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, di sini Allah katakan wa anna hadza sirati, agama ini jalanku yang lurus. Fattabihu, ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subula. Nah, jangan engkau ikuti jalan-jalan yang lain, kata Nabi. Iya. Fatafarraqa an sabilih, maka kalian akan berpecah belah dari jalannya. Ya. Kalian akan berpecah belah jalannya darinya. Ya.
Perhatikan ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata sirat dalam bentuk tunggal. Maknanya jalan itu satu, kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang. Yeah. Berbeda dengan as-subul, ini jalan-jalan selain Islam. Itu banyak. Ya. Jalan-jalan kesesatan, pintu-pintu kesesatan. Karena itu dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, di riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, hatta lana, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis. Ya. Lalu Nabi mengatakan, hadza sabilullah, ini jalan Allah, ya, ini agama ini. Wa khatta ayyaminihi wa an shimalihi khututan. Lalu kemudian di kiri kanannya dia menggaris beberapa garis. Lalu dia mengatakan, wa hadza subulun, dan ini jalan-jalan selain Islam. Ya, ini. Wa ala kulli sabilin syaitanun yad'uhu ilaihi. Dan di atas jalan-jalan itu, di masing-masing jalan itu, kata Nabi SAW, ada syaitan yang menyuruh. Jadi makanya ikhwan, aliran sesat itu ada propagandanya. Jalan yang menyimpang dari Islam yang nanti disebutkan di dalam tafsir selanjutnya, ayat selanjutnya, yakni siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub, yakni di sini di ayatnya selanjutnya Allah Taala memberikan sifat jalan itu, bukan sifat yang menyimpang, dua ekstrim, yaitu al-maghdub dan ad-dhallin. Nah, oleh karenanya ya ikhwan ya, jadi ada syaitan ya, ada syaitan yang akan memanggil-manggil. Ada yang menyuruh ke jalan ini. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW membacakan ayat surah Al-An'am ayat 153. Dzalikum wassakum rabbukum la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah perintahkan kalian untuk mengambil jalan ini, berpegang teguh dengan jalan yang ini. Oleh karenanya ikhwan, kita butuh ini ya, sirat ini. Sampai 17 kali ya ikhwan kita minta kepada Allah agar kita diberi, baik yang sudah mengenal maupun yang belum yang belum mengenal sirat itu diberi hidayah. Pertanyaannya, Ustaz, kita sudah masuk Islam, kok apakah ini bukan permintaan yang sia-sia? Kita sudah mendapatkan hidayah, kita sudah masuk Islam. Kenapa harus kita minta lagi? Kata para ulama, tidak. Orang yang belum, ya. Tapi ada orang yang sudah mengenal, maka maknanya istiqomah di atas jalannya. Karena banyak jalannya, rintangan menuju siratal mustaqim ini, Masya Allah ya ikhwan. Tadi Nabi mengatakan di atas setiap jalan kesesatan, jalan firqah-firqah sesat, ada propagandanya ya ikhwan. Ada da'i-da'inya, yad'u, da'i-da'inya ada. Maka nikmat hidayah, nikmat terbesar ya ikhwan. Seagung-agungnya nikmat adalah nikmat ini, nikmat siratal mustaqim. Yang kata para ulama ada dua maknanya. Ya. Maksud saya siratal mustaqim ada 4 maknanya. Tapi maksudnya siratal mustaqim ini petunjuk, pertama petunjuk kepada Islam. Ya. Ini kita sudah punya semua. Yang kedua, dan ini yang paling penting, petunjuk kepada meniti Islam dengan pemahaman, dengan jalan dan manhaj yang benar. Ini hidayah tingkat yang kedua. Kita sudah semua Islam. Ya. Itu baru hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua adalah ya ikhwan, siratal mustaqim yang kedua adalah ketika kita sudah memahami Islam dengan karena itu Allah tegaskan pemahaman selanjutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan nikmat sebelumnya. Yaitu para al-anbiya, para nabi-nabi, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ya ikhwan, dalam hadis yang masyhur yang mungkin sering kita, hadis tentang iftirakul ummah. Ya, dalam banyak lafaz ya tentang Nabi SAW mengatakan satabtariku ummati ala 63 wa 70 millah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Penamaan angka 73 golongan ini para ulama sebagian mengatakan ini bukan maknanya berarti harus benar-benar dihitung 73, tidak. Tapi ini menunjukkan bahwa banyaknya jalan, banyaknya sesatnya umat. Golongan-golongan sesat dalam aku. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semua masuk neraka kecuali satu.
Siapa mereka? Kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang senantiasa meniti jalan sunnahku dan jalan sahabatku. Ya, karena itu ya ikhwan, sebagian salaf, kalau tidak salah ini perkataan seorang tabi'in Abul Aliyah rahimahullah. Beliau mengatakan, aku tidak tahu nikmat mana yang aku gembira di atasnya. La adri ayyun ni'mataini afrahu. Yang pertama, ni'matun an hadaniyallahu al-Islam, yaitu nikmat hidayah Islam. Atau nikmat yang kedua kata beliau, nikmat alla yaj'aluni haruriyah. Nikmat Allah tidak menjadikan saya haruri. Haruri ini kalau dulu Khawarij ya, mereka berkumpul di sebuah tempat di Irak namanya Haruri, maka kelompok ini disebut dengan Haruri ya. Ini orang yang mensifati dirinya dengan sifat Khawarij. Ulama ini mengatakan aku tidak tahu dua nikmat ini, nikmat Islamkah atau nikmat Islam yang lurus, pemahamannya lurus, pemahamannya benar. Nih lagi viral ya, ada orang sa'i pakai Pancasila itu. Ini Shiratal Mustaqim ini ya kawan. Baru pulang kemarin umrah. Misalnya ya akhi, Masya Allah, ada yang nyanyi-nyanyi sa'i sambil nyanyi. Maksudnya doa tapi dinyanyikan. Dan ini 100 orang nyanyi, wah heboh. Kita nggak bisa berdoa. Ya ikhwan, asal hukum doa adalah ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah dengan merendah dan suara yang lirih. Nabi SAW pernah menegur para sahabat yang berdoa dengan sangat keras. Irba'u ala nafsi, kasihani dirimu kata Nabi. Innakum la tada'una rabbakum asamman wala ghaiban. Kalian tidak berdoa kepada Rabb yang tuli dan gaib. Tetapi Nabi mengatakan kalian berdoa kepada Rabb yang sami'an qariban, yang maha mendengar dan dekat. Kenapa harus teriak-teriak? Tuh lihat, kalau kita tahu Pak ya ikhwan, Masya Allah kita nggak bisa khusyuk. Semua ada 5 travel misalnya, semua doanya beda-beda, semua kencang keren. Kita harus gimana? Nabi menyuruh kita, melarang kita mengganggu saudara kita muslim berdoa yang sedang sholat di masjid dengan bacaan Quran kita. Hanya kalau kita masuk masjid, ikhwan jangan baca Quran keras-keras. Ada saudara kita yang sedang sholat, ada yang munajat. Maka ikhwan tidak sekedar Islam ternyata. Maka kata salaf ini, beliau mengatakan aku tidak tahu nikmat mana yang aku gembira di atasnya. Nikmat Islamnya kah atau nikmat saya meniti Islam dengan pemahaman yang benar. Ini saya nggak bisa bayangkan itu sa'i Pancasila. Allahu Akbar. Nah ini makanya ikhwan, ini hidayah. Hidayah yang sangat tidak semua orang beri ke ikhwan. Bagaimana mengamalkan Islam ini dengan di atas ilmu, di atas pemahaman. Para salafus saleh, hidayah ini adalah sangat mahal ya ikhwan. Karena antum tahu ya akhi, nanti di hari kiamat semua nabi-nabi dijadikan saksi atas umatnya. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahid. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, keadaan setiap umat kami datangkan nabi-nabi mereka sebagai saksi. Waji'na bika, dan kami akan datangkan engkau ya Muhammad ala haula'i syahida, sebagai saksi atas mereka, atas umatmu. Coba lihat. Bagaimana nanti ikhwan jika kita datang membawa amal yang nabi mengingkari itu. Maka salah satu sifat Shiratal Mustaqim ini bersambung sampai nabi. Coba lihat Pak, aliran sesat, sambungannya hanya sampai ke berapa aja. Pemahaman misalnya tentang Allah ada di atas langit, itu lihat bersambung sampai para sahabat dan sampai Nabi. Tapi pemahaman yang sesat tidak bersambung, selesai mungkin di abad ke-4 Hijriah, selesai di abad ke-5 Hijriah. Adapun ciri Shiratal Mustaqim adalah bersambung sampai Nabi SAW. Pendapat itu dinukil oleh para sahabat, dinukil oleh tabi'in, tabi'in, 4 a'immatul, 4 mazhab, 4 imam mazhab ini, mereka semua meyakini itu. Adapun aliran sesat, coba lihat aliran sesat yang ada ikhwan, hanya sampai di gurunya mungkin. Hanya sampai di daerahnya saja. Atau hanya 2 abad yang lalu kita dengar. Sebelumnya di zaman keemasan salafus salih tidak pernah kita dengar mereka. Maka ikhwani, ya, makanya itu sirat bahasa Arab artinya apa? Artinya sirat dalam bahasa Arab.
Kata Syekh Utsaimin ada dua baca, ada dibaca so, ada dibaca sin. Sirat bisa dibaca sirat, bisa dibaca sirat. Sirat dalam bahasa Arab artinya tariqul wadih, jalan yang jelas, ceto. Ya. Makna tariq, makna sirat dalam bahasa Arab pertama sahal, mudah. Jadi itu mudah. Maka jalan ini ikhwan, agama yang kita siratal mustaqim adalah mudah. Ya. Makanya Nabi mengatakan innad dina yusr, agama ini mudah, Pak. Fala yushaddad din illa ghalaba, tidaklah orang yang mengeraskan, membuat agama beramal dengan di luar batas, melampaui batas itu kecuali akan kalah. Ya. Sifat agama ini ikhwan mudah. Bahkan ya, maka sirat itu pertama tadi sahal, mudah. Kemudian qarib, jalan tercepat sampai ke tujuan. Enggak, coba lihat jalan yang lain ini enggak logik. Coba lihat jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya mudah dipahami. Ya. Dan tidak pakai ini, coba lihat. Kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pakai ini tidak. Tariq sirat itu sifat yang lain al-musilu ila al-maqsud, yakni menyampaikan kita kepada tujuan kita. Jalan yang lapang, luas, cepat, mudah. Ini namanya sirat, makna sirat ini. Enggak remang-remang maksudnya ikhwan. Ya akhi, jalan siratal mustaqim, jalannya para salafus saleh jelas. Dalilnya jelas. Memaknainya jelas, sangat ini. Seperti dalam hal misalnya memahami Asmaul Husna. Iya. Mereka memahami Asmaul Husna adalah sebagaimana lafaznya, dipahami dari sisi pemahaman bahasa Arab, maknanya. Adapun caranya, yaitu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali. Sangat mudah memahami. Adapun kaifiyahnya, bagaimananya tidak boleh kita gambarkan, serahkan kepada Allah Maha mendengar. Bagaimana mendengar Allah kita tidak bisa menggambarkan cara mendengar, tapi kita menetapkan bahwa Dia mendengar. Sangat Masya Allah. Ini siratal mustaqim. Sahal, ya, gharib, mudah, cepat menyampai. Itu namanya jalan lurus, Pak. Jalan kok bengkok-bengkok, Pak, lama baru sampainya, bingung kita. Coba jalan tol ya ikhwan, mudah, semua orang bisa masuk jalan tol. Seperti saya, kalau sudah dapat tempat ceramah yang aneh-aneh, aduh saya sudah bingung saya. Tapi kalau lewat langsung keluar tol gampang. Gampang, jalan yang mudah ya ikhwan. Maka ini dari sisi bahasa. Nah oleh karenanya ya ikhwan, inilah siratal mustaqim yang kita minta kepada Allah tabaraka wa taala. Karena bisa saja kita mungkin baru memahami sebagian jalan itu, kita butuh hidayah untuk memahami secara lengkap. Ada yang mungkin di satu sisi baru dia kenal, sisi yang lain belum. Ini makna hidayah, maknanya sempurnakan hidayah itu kepadaku, agar kita mengenal jalan yang lurus ini. Makanya ya ikhwan, nikmat siratal mustaqim, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisirul Karimir Rahman, ya ini adalah memeluk agama Islam. Itu yang pertama. Kemudian juga mengilmui dan melaksanakan Islam secara terperinci. Nah, kata beliau, doa ini mencakup semua doa yang paling lengkap dan paling bermanfaat bagi hambanya. Karena itu ikhwan, membaca Al-Fatihah di mana di dalamnya baca ada doa ini wajib, rukun salat. Tidak sah salat ketika tidak membaca Al-Fatihah ini. Karena ini menunjukkan betapa pentingnya doa ini. Iya. Iya. Jadi ciri khas siratal mustaqim itu hanya satu ya ikhwan, wa anna hadza tidak berbilang. Adapun tadi Nabi SAW menggambar garis-garis di samping kiri kanan, itu maknanya banyak jalan. Dan jalan ini cetoh, Pak, cetoh welo-welo, jelas sekali. Bahkan Nabi mengatakan, taraktukum ala mithl bayda, aku tinggalkan kalian agama di atas jalan yang terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. Enggak ada yang remang-remang. Jelas sekali ikhwan, dalil ya. La yazigu anha illa halik, tidak ada orang yang menyimpang darinya kecuali akan binasa. Kecuali akan binasa.
Nah ini ya ikhwan, jadi cuma satu, pamada ba'dal haqqi illa dhalal. Kata Allah Jalla wa Ala, dan apakah setelah kebenaran ada kesesatan? Maknanya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ayat ini pamada ba'dal haqqi illa dhalal, tidak ada sesudah kebenaran kecuali kesesatan. Maka ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada antara kebenaran dan kebatilan tempat ketiga. Iya. Kalau tidak al-haq, al-batil. Ya. Oleh karenanya, ya ikhwan, di dalam banyak ayat Allah menyuruh kita berpegang teguh dan melarang kita berpecah belah. Ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Kalau sudah berpegang dengan satu al-haq, siratal mustaqim, semua kita akan bersatu. Tidak boleh memegang jalan-jalan yang lain. Di dalam ayat yang lain, ya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah engkau seperti janganlah engkau seperti orang-orang musyrik, ya, yang menjadikan agama mereka berpecah belah. Ya, kemudian setiap kullu hizbin, setiap hizib, setiap golongan dalam agama itu bima ladaihim farihun. Mereka gembira dengan golongan masing-masing. Maknanya kata ulama bahwa perpecahan mereka karena mereka fanatik dengan golongannya. Bukan fanatik dengan agama Islam, dengan dalil, dengan al-haq. Sehingga mereka berpecah belah. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau engkau hidup lebih lama, kalian akan melihat perpecahan. Maka apa wasiat Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang tuh. Cara untuk berpegang adalah berpegang dengan sunnah. Dan karena ini bersatu di situ. Adapun berpecah ketika mereka semua golongan menyandarkan kebenaran pada masing-masing golongannya. Ya. Imam Malik rahimahullah, ya, mengatakan kebenaran hanya satu. Ya. Ya. Tidak mungkin banyak. Ya. Tayyib ya ikhwan, di antara karakteristik jalan ini Shiratal Mustaqim adalah tidak kontradiksi. Ya. Karena dia dari Allah Subhanahu, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kata Allah Jalla wa Ala, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka mereka akan mendapati di dalamnya banyak pertentangan. Ya. Adapun selain jalan ini ya ikhwan, selain jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak kontradiksi ya ikhwan. Seperti orang SYIAH misalnya. Mereka mengatakan imam kami mengetahui perkara yang gaib. Ya kan? Mereka meyakini bahwa imam, bahkan sebagian mereka mengatakan imamnya lebih baik daripada para nabi-nabi. Ya. Tapi lihat kontradiksinya. Kenapa mereka melakukan taqiyah? Katanya imamnya bersembunyi di gua. Ya, ketika ditanya kenapa bersembunyi? Ya, dalam rangka bertaqiyah dari musuh. Loh, katanya kau tahu tentang perkara yang gaib. Kenapa kalian bertaqiyah? Kontradiksi, akhi. Ya. Kemudian juga ikhwan, ini paham yang sangat aneh. Dia bertaqiyah padahal katanya imamnya mengetahui yang gaib. Seandainya dia memang mengetahui yang gaib, dia berani dong keluar. Katanya masih bersembunyi di gua, bersembunyi di sebuah tempat, nanti akan muncul imam. Tapi mereka bertaqiyah. Ini kontradiksi intermini. Dalam istilah ilmu mantik ya, kontradiksi secara istilah. Nah, Shiratal Mustaqim tidak mengenal kontradiksi seperti ini. Yeah. Ada yang meyakini Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Tapi kalau berdoa tangannya ke atas. Kontradiksi atau tidak? Makanya ini Shiratal Mustaqim adalah jalan yang tidak ada kontradiksi lainnya. Jalan yang dibawa oleh Nabi SAW, diamalkan dan dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum.
Iya. Demikian juga ya akhi, orang-orang Mu'tazilah, mereka menolak berhujjah dengan hadis ahad dalam masalah akidah, tapi menerimanya dalam masalah hukum. Ya. Lalu coba lihat, kalau kita tanya apa hukumnya membaca berta'awuz sesudah dalam tasyahud, ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya, wa min adzabil qabr. Itu ada adzabil qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat syarri fitnatil masih dajjal. Ya. Nah, kalau mereka menjawab, "Oh, itu kan tidak sunnah." Berarti ini menggugurkan kaedah mereka bahwa hadis ahad boleh dijadikan dalam perkara yang sifatnya hukum. Karena ya, katanya tadi tidak percaya azab kubur, tapi dia mengatakan sunnah membacanya, sementara di dalam bacaan itu ada azab kubur. Sementara hadis ini hadis ahad cuman. Ya. Jadi ya ikhwan, inilah kontradiksi, bingung. Siratal mustaqim, jalannya para salafus saleh, jalannya Nabi SAW, jalan yang tidak mengenal kontradiksi. Kemudian juga ya ikhwan, bersambung sampai ke Nabi SAW, dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Makanya Ibnul Mubarak rahimahullahu taala mengatakan laula bil isnad laqala man qala ma qala. Ya. Seandainya tidak ada sanad, semua orang bebas mengucapkan apa yang diinginkan. Sanad adalah kekhususan yang diberikan Allah kepada kaum muslimin agar mereka beragama dengan cara pemahaman agama yang otentik sebagaimana yang datang dari Nabi SAW. Ya, karena itu jalannya Siratal Mustaqim adalah jalan yang berdasarkan kepada dalil yang sahih, dipahami dengan cara yang benar. Dan itu bersambung kepada Nabi SAW, dinukil dengan ilmiah. Coba lihat ikhwan, pemahaman sesat. Lihat, nukil, coba rujuk itu sampai di mana dia itu pendapat. Kalau aliran sesat Pak, tidak sampai ke Nabi. Jangan sampai zaman 4 mazhab, 4 imam saja mungkin tidak. Ritual-ritual yang mereka lakukan sekarang, lihat coba rutut sampai di mana nih? Siapa yang pernah melakukan? Terus, apakah sampai ke Nabi atau tidak? Tidak akan sampai. Ya. Karena itu ya ikhwan, jalan kita ini subhanallah, ya, jalan yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabat. Karena itu ada kaidah yang sangat agung, ya, apa itu? Seandainya mereka lebih utama, para sahabat yang lebih duluan melaksanakan dibanding kita. Seandainya ada sebuah kebaikan, law kana khairan la sabaquna ilaihi. Ini kaidah emas ini. Seandainya ada kebaikan, pasti sahabat yang lebih duluan melakukan lebih kita. Oke. Baik ya ikhwan, ya ini. Kemudian ciri karakter Siratal Mustaqim adalah wasatiyah. Ya, artinya wasatiyah itu artinya wasit. Wasit itu artinya apa, Pak? Wasit sepak bola artinya dia tengah, dia tidak boleh cenderung ke sebelah A ke sebelah B. Wasatiyah artinya apa ya? Pertengahan. Iya. Coba lihat ya ikhwan, orang Yahudi, ya, mereka memahami ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ini jalan ekstrim yang satu. Orang Nasrani, mereka mengamalkan, bersemangat melakukan amalan tapi tidak di atas ilmu. Nah kita ikhwan berada di tengah-tengah antara ilmu dan amal. Kita penting berilmu, karena ada orang juga yang penting beramal, gak usah menuntut ilmu. Ada juga orang rajin menuntut tapi tidak mengamalkannya. Ini Islam. Maka Allah Ta'ala kan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Kata Allah, dialah Allah yang mengutus seorang rasul yang membawa dua, al-huda wa dinil haq, ilmu dan amal. Ya. Ilmu dan amal. Ya. Di dalam masalah takdir misalnya, kita pertengahan. Berada di antara pemahaman qadariyah yang menolak adanya kehendak Allah dan di antara pemahaman jabariyah yang menolak adanya kehendak manusia.
Ya, menghilangkan. Jadi Jabariyah menghilangkan kemampuan hamba. Sementara Qadariyah, ya, mereka menolak adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah takfir misalnya juga, mengkafirkan. Ya, Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Bukan seperti pemahaman Khawarij yang dengan mudah mengkafirkan setiap orang yang bermaksiat pasti kafir. Ya, setiap pelaku maksiat, makanya mereka Pak ya ikhwan, ya, kalau masuk neraka selama-lamanya. Enggak seperti kayak Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada mungkin orang yang masuk neraka, mereka punya tauhid tapi masuk neraka tapi tidak kekal. Adapun mereka Khawarij tidak, kalau sudah berbuat maksiat pasti kekal di neraka. Karena itu darahnya. Dan juga berbeda, tidak seperti orang yang Murji'ah, ya, yang mereka mengatakan bahwa dosa-dosa tidak mempengaruhi iman. Ada seorang yang berzina, seorang yang minum khamar, tidak mempengaruhi iman. Iman sudah settle, tidak mungkin pengaruh. Nah, ini tidak salah. Kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman bisa bertambah, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya. Ini ikhwan ya. Jadi pertengahan, ya. Pertengahan. Taib ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Dan banyak lagi, tapi kita kembali kepada makna siratal mustaqim sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan ada 4 pendapat tentang makna siratal mustaqim ini. Pendapat yang pertama sebagaimana dinukil merupakan pendapat Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma dan lainnya, makna siratal mustaqim adalah al-Islam. Al-Islam. Kemudian makna yang lain disampaikan oleh Ali bin Abu Thalib radhiyallahu taala an, makna adalah Al-Qur'an atau kitabullah. Kemudian yang lain juga ikhwan, ada yang berpendapat bahwa al-haq, siratal mustaqim adalah al-haq. Kemudian juga pendapat yang lain adalah bahwa yang dimaksud siratal mustaqim adalah jalannya Nabi dan jalannya Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan keempat pendapat ini tidak saling bertentangan, bahkan saling menguatkan, karena siratal mustaqim adalah jalan yang diturunkan dari Allah melalui kitabullah, yang merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Ya, dan itulah Islam ya. Kemudian yang paling kuat mengamalkannya adalah Nabi dan 2 sahabat utama ini. Seluruh sahabat yang paling sempurna memahami Islam, mengamalkannya adalah seluruh sahabat, khususnya 2 sahabat yang utama, yaitu Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, oleh karenanya ya ikhwan, jadi ini siratnya ya, tidak mungkin berbilang ya. Kemudian ya ikhwan, di sini disebutkan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa ini? Dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 69. Siapa yang Allah beri nikmat itu? Siratal wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'ama Allah faulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah Jalla wa Ala, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat, yaitu siapa? Para nabi, orang-orang yang jujur, orang siddiqin, orang-orang yang benar dalam agama imannya, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, dan itulah sebaik-baik teman. Kayaknya ikhwan, jalan ini telah ditempuh mereka. Maka tadi saya katakan ciri jalan ini bersambung kepada mereka. Tauhid kita adalah tauhidnya para nabi-nabi sebelum kita. Ya, karena sebagian kaum muslimin menganggap ya, syirik itu kalau hanya menyembah selain Allah. Jadi menyembah patung itu syirik. Baru dikatakan syirik kalau meyakini ada pencipta selain Allah. Jadi hanya disebut rububiyah saja. Ya. Jadi kalau masih meyakini adanya pencipta adalah Allah saja, maka ini termasuk sudah tauhid. Adapun ya yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, syirik itu bisa saja orang yang menyembah Allah pada saat yang sama mereka juga menyembah yang lain.
Wa ma yu'minu aktsaruhum illa hum musyrikun. Dalam surah Yusuf, tidaklah mereka beriman tapi sebagian mereka melakukan syirik. Perhatikan dalam surah Yusuf ini. Ya, ayat 105 atau 06 ya. Allah Ta'ala menggabungkan antara orang yang beriman tapi juga melakukan kesyirikan. Lihat tafsir bagaimana para ulama menafsirkan ini. Bahwa keimanan mereka bercampur dengan kesyirikan. Orang merasa kalau sudah sholat, sudah puasa, sudah tidak mungkin syirik. Tidak ya akhi. Ya. Jadi yang dimaksud syirik kalau menyembah patung itu syirik. Tidak ya. Mereka ada orang yang melakukan menyembah Allah Subhanahu pada saat yang sama bisa melakukan kesyirikan. Yaitu ketika apa? Dia menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jadi dan terutama jalannya para sahabat. Kayaknya Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan jalan ini. Fa in amanu bimithli ma amantum faqad ihtadaw. Kata Allah Jalla wa ala, jika mereka beriman seperti iman kalian, maka mereka mendapatkan petunjuk. Mereka mendapatkan petunjuk. Kemudian ya ikhwan, ya kita lihat golongan yang menyimpang dari siratal mustaqim disebutkan ghairil maghdubi alaihim ya waladhdallin. Al maghdub siapa ya ikhwan? Ya. Adalah di dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kata murka kepada orang-orang Yahudi. Ya. Faba'u bi ghadabin ala ghadabin. Mereka mendapat murka. Siapa itu? Orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka meninggalkan amal ya ikhwan. Mereka inilah yang rusak apa ini ya? Karena Ibnu Qayyim mengatakan rusak itu ada dua, ya, kerusakan pada niat dan kehendaknya yang rusak. Ya mereka punya ilmu, tapi mereka tidak punya niat yang baik, kehendak yang rusak, syahwatnya menguasai dirinya. Ya, karena yang kita dapati orang Yahudi, ikhwan, mereka orang yang sangat kenal dengan Nabi SAW. Ya, lihat bagaimana kisah cerita Sofia bintu Huyai ketika dia menceritakan bagaimana ketika ayahnya dia mendengar Nabi SAW tiba di Madinah, maka dia mengajak pamannya untuk mengecek Nabi SAW apakah dia betul-betul Nabi. Dan setelah pulang ke rumahnya dia berbicara dengan pamannya, kata pamannya, huwa, apakah dia Nabi itu dia? Kata dia iya. Tapi kata Huyai, aku akan memusuhinya sepanjang saya hidup. Coba lihat, dia meyakini Nabi. Kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi SAW sebagaimana mereka mengenali anak kandungnya. Antum kalau punya anak kandung ya akhi, antum tahu di mana tempat mainnya, ya, di mana ciri-ciri fisiknya tahu semua, wataknya, sifatnya tahu. Maka kata Allah, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi yang diutus sebagaimana mereka melihat anak kandungnya. Tapi apa? Keburukan niat, kejelekan maksud, kejelekan sifat yang ada di dalamnya, ya, karena hasad dan lain-lainnya, ya, ada hasad macam-macam. Ini yang membuat mereka kemudian tidak mengamalkan apa yang mereka ilmui. Oleh karena ya ikhwan, ini dua ya. Kemudian waladhdallin, siapa waladhdallin ya akhi? Mereka yang memiliki amal tapi tidak di atas ilmu. Dan kata Nabi SAW, mereka adalah orang Nasrani. Kata Nabi dalam hadis yang sahih ya, dalam hadis Ahmad dan Tirmizi disebutkan bahwa innal maghdubi alaihim humul yahud. Ya, dan atau orang-orang yang memiliki sifat yang sama, wa innadh-dhallina an-nasara, dan orang-orang yang sesat adalah an-nasara. Karena itu ikhwan, ini penting, ini ilmu dan amal. Maka ya ikhwan ya, yang dimaksud al-hidayah, al-huda, ihdina, kata para ulama adalah ilmu dan amal. Jadi beri kami ilmu dan amal untuk mengamalkan siratal mustaqim ini. Jadi siratal mustaqim pertama kita ilmui dulu ya ikhwan. Ya. Maka pentingnya menuntut ilmu. Ya. Tidak terkira perintah Allah dalam Al-Quran, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah annahu la ilaha illallah. Bahkan ayat yang pertama turun Iqra. Ya. Bahkan banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu ya ikhwan. Karena penting ini, jadi tidak semua orang dapat hidayah mengilmui Islam. Banyak orang beramal ya ikhwan, lihat jamaah umrah, jamaah haji kita, subhanallah ya. Ya, mereka ya kalau semangat orang Indonesia top. Ya. Dan itu diakui oleh
petugas-petugas haji di sana. Kalau sudah Indonesia, bagus katanya. Maksudnya tertib. Sayang, semangat tidak cukup dalam beramal ya akhi, tapi harus di atas ilmu. Ya, harus di atas ilmu. Makanya itu butuh hidayah secara terperinci. Kita butuh ilmu tentang perkara ini. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan ini sebagai modal ya. Kata Allah, dialah Allah yang mengutus Rasulnya al-huda wa dina, ilmu dan amal. Liyuzhirahu ala dinikul, agar memenangkan agama ini di atas agama-agama yang lain. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala katakan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, karena nikmat fadlullah wa rahmat, para ulama mengatakan fadlullah wa rahmat adalah ilmu dan amal. Dua nikmat ini jika antum punya ya ikhwan, kata Allah, hendaklah mereka gembira atas dua nikmat itu. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada seluruh yang dia kumpulkan di dunia. Ini harta-hartanya. Maka ya akhi, ya Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Ya, karena ini ya ikhwan, Islam ini tidak dibangun di atas klinik. Bukan mitos ya akhi. Bukan katanya-katanya. Tapi agama kita ini berdasarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhi, lihat semangat para salafus saleh menuntut ilmu luar biasa. Ya, luar biasa. Karena itu ya akhi, ihdinas siratal mustaqim, aja berikan aku tambahan ilmu. Allah tidak pernah menyuruh kita meminta tambahan kecuali minta tambahan apa? Wa qur rabbi zidni ilman. Tidak ada perintah menyuruh minta tambah istri ya. Ya, hanya minta tambah ilmu. Zidni ilman. Kalau mau tambah boleh, yang penting berani ya. Subhanallah ya ikhwan, itu menunjukkan ilmu ini. Ya. Makanya Ali bin Abu Thalib radhiyallahu taala ketika menasihati anak muridnya namanya Kumail, ya Kumail, innal quluba aw'iyah, sungguhnya hati itu ibarat wadah. Fa khairaha aw'aha lil ilmi, yang sebaik-baik hati yang paling banyak menampung ilmu. Yang antum lihat, perhatikan orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini ya ikhwan, masya Allah banyak sekali keutamaannya. Diliputi oleh rahmat, ya, dilindungi didoakan oleh malaikat, dibanggakan Allah. Ya, subhanallah, diampuni dosanya. Ya, kenapa? Karena banyaknya keutamaan menuntut ilmu ini. Karena itu kita butuh hidayah. Karena ada orang pak ya ikhwan, mengenal ilmu hanya sebagian Islam, yang mujmal saja, yang pokok. Saya mengatakan Islam itu 5 rukun Islam. Ditanya tentang dalil rinciannya dia nggak tahu. Apa itu tauhid? Sebagian besar kita tidak tahu apa itu makna tauhid. Buktinya mereka bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah, tapi masih juga melakukan kesyirikan. Berarti dia tidak paham. Berbeda dengan orang Quraisy ketika diminta qulu la ilaha, mereka nggak mau. Mereka nggak mau mengucapkan la ilaha karena mereka tahu maknanya la ilaha artinya meninggalkan semua perkara yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan aja'alal alihata ilah wahid, apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan hanya satu yang disembah? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang mengherankan. Oleh karena ikhwan ya, kita butuh doa ini terus menerus. Karena itu Nabi SAW selalu mendahulukan ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan wa amalan. Lihat dalam ayat lain, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa. Nabi selalu mendoakan ilmu. Yang pertama itu ilmu. Dalam doa yang juga yang lain, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu la. Nabi, bahaya yang pertama disebut adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, baru yang kedua ya ikhwan, yang dimaksud hidayah adalah hidayah amal. Tidak semua kita diberi hidayah ini. Karena itu setiap salat wajib Nabi memerintahkan kita melalui hadis Muadz bin Jabal. Nabi mengatakan jangan kau lupa, jangan kau tinggalkan setiap selesai salat wajib. Apa doanya ikhwan? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena itu ikhwan, antum bisa duduk di sini, ini hidayah dari Allah. Jangan ujub, jangan terpedaya antum seduduk di sini, ini hidayah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertolongan Allah. Allah melapangkan dada kita. Wa may yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan hidayah baginya, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Seperti kita sekarang, alhamdulillah. Kita dimudahkan Allah duduk di pengajian. Itu siapa? Hidayah dari Allah tabaraka. Karena itu tidak boleh kita takjub.
Tidak boleh kita terpedaya, nggak boleh ujub dengan diri kita sendiri, tapi seluruh kebaikan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pokok kebaikan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pokok segala kebaikan ketika seseorang menyandarkan bahwa segala kebaikan dari Allah. Dan pokok segala keburukan adalah ketika Allah berpaling, khizlan kepada orang ini. Sehingga apa? Orang ini mencari petunjuk sendiri dengan hawa nafsunya. Maka kita selalu minta, ya ikhwan, ihdinas siratal mustaqim. Hadza wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan insyaallah nanti sudah Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Taib, kita langsung ke pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Oh ya, ini mau bertanya langsung. Tafadhal ya akhi, tafadhal. Oh ya, antum sebentar ya. Tafadhal ya akhi. Oh ya, Akhwan Ustadz, saya mau tanya, mohon penjelasan Ustadz mengenai surat Al-Baqarah ayat 16. Ya kurang lebih yang innalladzi ulaikal nastarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masya Allah. Ya itu maksudnya yang seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih. Barakallahu fiik. Masya Allah ya akhi. Di dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan kullun nasi yaghdu, setiap manusia berangkat melakukan perjalanan. Iya. Fabai'un nafsa, dan dia menjual dirinya. Iya. Pamu'tikuha aw mubukiha, ada yang membebaskan dirinya, ada yang mencelakakan dirinya. Karena itu ya ikhwan, hidup ini perjalanan. Kita butuh jalan yang lurus. Ya, setiap hari kata Nabi kullun nas yaghdu, dalam bahasa Arab. Yaghdu itu artinya orang yang berangkat di pagi hari untuk melakukan perjalanan. Maknanya bahwa setiap hari ini ada jalan-jalan yang kita diberi Allah. Ya, ini jalan lurus, ini jalan kesesatan. Maka sebagian orang yang menjual dirinya maknanya mempertaruhkan dirinya, yakni dengan apa? Bermuamalah. Dia punya potensi, dia punya waktu, dia punya fisik, kemudian ia serahkan untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah. Ia menjual dirinya kepada Allah atau dia melakukannya kemaksiatan. Maka disebutkan pamu'tikuha, yakni dia melaksanakan ketaatan yang dengannya dia selamat dari azab neraka. Atau dia mencelakakan dirinya dan melakukan maksiat. Kan inilah pentingnya. Nah, ayat yang antum bacakan tadi, ya. Ulaika alladzina ishtarawud dalalata bil huda, mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Yakni dalam tafsirnya disebutkan, ya, ay raqabu fid dhalalati raqbatal mushtari bis sil'ati. Mereka disebutkan, ini tafsir As-Sa'di, cenderung kepada kesesatan sebagaimana orang yang cenderung kepada barang yang ia ingin beli. Ya, inilah orang yang membeli ya ikhwan, dia sudah Islam ini agama yang baik, agama yang benar, agama yang lurus, petunjuk yang paling terbaik, lalu dia mencari jalan yang lain. Inilah orang yang diibaratkan orang yang membeli kesesatan, membeli petunjuk dengan kesesatan. Ya. Maaf, membeli kesesatan dengan petunjuk. Ulaikal ladzina isyarawud dalalata bil huda. Mereka menukar hidayah Allah ini dengan kesesatan. Yani siapa mereka? Adalah orang yang fasik, ya. Orang yang munafik, orang-orang yang kafir, orang yang melakukan syirik. Ya. Karena mereka mengganti sesuatu yang sangat tadi kita sebutkan hidayah itu adalah nikmat terbesar. Lalu ia menukar hidayah itu dengan kesesatan. Ya, dan ia cenderung kepada kesesatan. Ya. Ya.
Fabazalul huda raghbatan anhu biddalalati raghbatan fiha. Fahadha tijaratuhum. Karena itu dalam Al-Qur'an juga wa minan nasi may yashtari, apa namanya? Di dalam Al-Qur'an ada orang, sebagian orang yang menjual dirinya kepada Allah. Itulah orang-orang yang berjihad jalan Allah. Allah menggunakan kata jual beli karena seseorang apabila dia mengorbankan dirinya seolah-olah dia menukar sesuatu dengan sesuatu yang berharga. Ya ikhwan, antum kalau menjual sesuatu ingin ada uang yang kita punya membeli sesuatu yang lebih berharga kan? Ya. Maka antum datang ke sini ikhwan juga begitu kan? Kita duduk di sini ada pengorbanan atau tidak? Ada. Antum tinggalkan bisnis, antum tinggalkan toko. Ya, demi apa? Ada sesuatu yang ingin kita dapatkan dengan harga yang kita datangkan di sini. Itu apa? Hidayah dan petunjuk. Ya. Mereka itu yang beli kesehatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum. Allah umpamakan ini perdagangan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sering menggunakan kata-kata dalam hal amal. Wa may yuqridillaha qardan hasanan. Siapa yang ingin meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Ya, ini untuk memotivasi. Apakah Allah butuh pinjaman? Tentu tidak. Tapi ini memotivasi bahwa jika Allah yang meminjam, dia akan kembalikan dengan ini, motivasi untuk bersedekah. Dan kalimat-kalimat yang seperti ini banyak ya. Membeli, menjual, ya, maknanya dalam Al-Qur'an, dalam hadis juga disebutkan. Ya, inna sil'atallahi laghaliyah. Sungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Dan ingat, dagangan Allah adalah surga. Makanya jangan membeli surga dengan harga yang murah ya akhi. Hanya sholat sekedarnya ya akhi. Surga nikmatnya luar biasa. Ya ikhwan, antum mau makan yang sangat enak, antum kerja keras keringat nanti untuk makan enak. Bagaimana dengan kenikmatan surga? Ya. Maka ya ikhwan ya, ini maksudnya ya akhi. Jadi fama rabihat tijaratu. Perdagangan tidak akan tidak akan beruntung. Artinya dia akan rugi. Ya. Dia akan rugi. Nah, sebagaimana Nabi tadi mengatakan setiap manusia berangkat di pagi hari, ada yang menjual dirinya. Nah, menjual dirinya dalam pengertian ada yang menyesatkan, ada yang mencelakakan, ada yang memerdekakan dirinya. Ya ini kalau antum melakukan ketaatan kepada Allah, berdiri di atas jalan yang lurus, itu ibarat orang yang membebaskan dirinya dari api neraka. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kaum salaf terdahulu menuntut ilmu sampai-sampai ilmu mereka berkah. Padahal akses untuk menuntut ilmu di zaman dulu sulit. Adapun di zaman di zaman sekarang ini bahasa saya ya. Sangatlah mudah untuk menuntut ilmu. Tetapi kenapa kurang berkah dan cepat lupa? Dan banyak juga penuntut ilmu di zaman sekarang disibukkan dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Ya ikhwan, menuntut ilmu ibadah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbik wa insyirahan fattahimhu." Jika engkau tidak merasakan kenikmatan, kebaikan, keberkahan, kelapangan dada, kemanisan dalam amalmu, maka curigai amalmu. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah, muridnya beliau mengatakan, "Fa innahu madkhul." Amalmu itu terkontaminasi. Menuntut ilmu sejatinya membawa kebaikan, keberkahan. Ya. Tetapi jika tidak membawa kebaikan, ya, salah satunya adalah tidak bermanfaat. Makanya Nabi memohon kepada Allah dan setiap pagi salat subuh kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, karena ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak diamalkan itulah yang tidak bermanfaat. Karena itu sebutkan, saya baca di bukunya Syekh Abdul Razak bin Badr hafizahullahu taala. Ada bukunya bagus, Ta'zimus Shalah. Di situ disebutkan ada orang datang salat subuh. Lalu dia tanya, di sini apakah banyak penuntut ilmu? Dia bilang yang enggak ada. Yang penuntut ilmu itu yang datang sholat subuh. Jadi kalau mau lihat penuntut ilmu, mereka lah yang mengamalkan ilmunya. Tahu sholat subuh itu wajib, berjamaah itu luar biasa, kebaikannya, keutamaannya, tapi dia tidak mengamalkannya, maka ia bukan penuntut ilmu. Ya, makanya itu para ulama katakan al-ilmu ilmu itu al-ilmu la fis sutur, innama hiya fis sudur. Ilmu itu bukan di kertas ya ikhwan, tapi ilmu itu adalah di dada, rasa takut. Innamal ilmu an khasyatillah. Sungguhnya ilmu itu kata Ibnu Mas'ud adalah adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang yang ikhwan tahu pengajian ini, pengajian itu, Masya Allah, tapi tidak ada rasa takutnya kepada ini, artinya ilmu tidak bermanfaat.
Ilmu yang bermanfaat ya ikhwan, ilmu yang diamalkan. Satu saja dalil yang antum tahu lalu amalkan, itu ilmu yang bermanfaat. Maka seseorang disebut berilmu ketika dia mengamalkan ilmunya. Maka seorang dianggap bodoh selama ia tidak mengamalkan ilmunya. Paham maksudnya? Ya ikhwan. Jadi kalau antum duduk di sini lalu setelah itu tidak diamalkan, maka termasuk dikategorikan termasuk al-jahal sampai antum mengamalkan ilmunya. Itu tadi ikhwan Ibnu Qayyim mengatakan menuntut ilmu ibadah, maka pertama harus ikhlas. Ya. Ini yang paling utama. Pokok dari segala kenapa amalan itu tidak diterima, tidak membuahkan rasa lezat adalah karena tidak ikhlas. Karena itu dalam hadis disebutkan barang siapa yang mencari ilmu untuk dunia, mencari ilmu untuk mendebat orang bodoh, mencari ilmu untuk gagah-gagahan, maka ini ilmu tidak berkah. Ya. Ya ikhwan, perbaiki niat antum duduk di sini. Niatnya kita menuntut untuk diamalkan. Itu dia. Ya, karena itu dulu para salaf ya ikhwan kalau menuntut ilmu Masya Allah ya akhi, duduknya saja tidak seperti ini. Kata duduknya itu ya akhi, kalau ada daun yang jatuh tidak akan jatuh sampai ke tanah. Kenapa? Rapatnya mereka. Mereka menghormati ilmu, mendatangi ilmu, bukan didatangi. Al-ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi ikhwan. Makanya ikhwan, ilmu yang paling baik adalah diambil. Syekh Shalih Fauzan dalam sebuah fatwanya, ilmu itu yang berkah adalah mengambil dari ulama. Duduk, ada keberkahan di situ ya ikhwan. Karena bukan hanya ilmu yang kita dapatkan, tapi juga ada adab, ada akhlak. Ya, karena itu majelis ya Imam Ahmad ya kurang lebih 5.000 orang yang mencatat cuma 500. Yang lain mereka hanya datang untuk mencari belajar adab dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Ya, kenapa tidak berkah? Pertama, jaga keikhlasan kita. Kita datang menuntut ilmu untuk memperbaiki amal kita, untuk diamalkan, bukan untuk mencari dalil untuk ya nanti di grup WhatsApp nanti saya counter ini untuk gagah-gagahan, saling. Sebagian orang merasa puas kalau lawan debatnya sudah enggak berkutik. Bukan itu, kita mencari ilmu untuk diamalkan, untuk kita amalkan, untuk menenangkan hati kita, bukan untuk menang-menangan lawan debat. Apalagi sekarang media sosial ya akhi, Masya Allah. Itu kurangi grup WhatsApp. 50 grup WhatsApp, satu orang yang komen ya akhi, masih banyak hal yang bermanfaat yang harus kita baca. Kenapa tidak? Kemudian banyak orang cara menuntut ilmunya tidak benar. Jadi dari sisi keikhlasannya tidak berkah, kemudian caranya menuntut ilmu tidak benar. Dia lebih banyak menyebutkan ilmu-ilmu yang tidak dibutuhkan. Ilmu yang paling dibutuhkan kata Ibnu Rajab Al-Hambali adalah ilmu tauhid, mengenal Allah Jalla wa Ala. Setelah itu Allah mengenal ibadah, mengetahui tata cara ibadah yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengetahui ilmu halal haram. Ya. Jadi jangan menyibukkan, jadi taksiri dulu, ilmu-ilmu yang dasar dulu ya ikhwan, tauhid, ilmu. Sebagian orang ya ikhwan pengen cepat ya. Sehingga banyak orang yang terlalu prematur sehingga cepat tampil ke depan. Baru taubat dari artis sudah jadi penceramah. Baru belajar sedikit-sedikit sudah jadi penceramah. Sehingga prematur. Ya ikhwan, sabar ya. Jadi ini memang butuh kesabaran. Ilmu yang berkah butuh sabar, butuh niat, perbaiki niat, caranya benar ya. Mulai dari ilmu yang dasar dulu. Kemudian ikhwan, hafal Quran. Ya. Dulu para salaf tidak mau mengajarkan orang ilmu sebelum hafal Quran. Jadi tidak membiarkan seorang syekh dulu salaf tidak membiarkan ada orang duduk di majelis ilmu sebelum dia hafal Quran. Paling tidak juz amma antum hafal ya akhi. Lihat sini sih apa wajah-wajah penghafal Quran semua insyaallah ya. Ya, buktinya enggak bawa Quran, berarti Quran di luar kepala masyaallah. Maksudnya Qurannya di rumahnya jadi enggak hafal. Hafal Quran ya akhi. Ini penuntut ilmu yang benar menghafal Quran. Juz amma paling enggak antum hafal lah. 2 juz, 3 juz. Karena isi yang kita mau ilmu itu kayak Imam Syafi'i adalah apa? Qala Allah, qala Rasul. Kemudian jadi ilmu itu banyak menghafal sebetulnya ikhwan. Pelajari mutun-mutun ya, matan-matan kitab Arba'in Nawawi itu atau matan kitab tauhid atau usulus salasah dihafal, harus dihafal memang. Karena itu ya ikhwan, siapa yang tidak pernah merasakan letihnya menuntut ilmu, dia tidak akan merasakan lezatnya ilmu. Ilmu itu didapatkan bukan dengan rehat, nonton, minum kopi sambil YouTube. Ya bisa itu sekadar menambah ya. Tapi ya ikhwan, antum harus duduk bawa buku, kemudian bersabar menunggu ustadznya.
Ini ustadznya duluan, kadang-kadang menunggu ustadz, Pak nggak jadi pengajian, saya beberapa kali nggak jadi pengajian karena nggak ada yang datang. Terutama pengajian di komplek biasanya, kalau hari Ahad, wah udah pasti yang sibuk ini ya ikhwan. Lihat ya ikhwan dulu, para menuntut ilmu harus kita pentingkan ya akhi. Ya. Dulu para salaf ya ikhwan sesibuk mereka sampai mereka saling bergantian, disebutkan dalam hadis. Umar bin Khattab, dia punya tetangga, jadi hari ini dia yang menuntut ilmu, tetangganya yang rawat ya onta-onta dan kambing-kambingnya. Nanti dia pulang, dia ceritakan, Umar tadi isinya begini, ini Nabi SAW. Begitu lagi bergantian, kata Umar, kami saling bergantian. Iya, saking bagaimana semangatnya mereka menuntut ilmu. Ya ikhwan ya. Kemudian banyak membaca ya akhi, ya banyak membaca, kurangi nonton yang tidak bermanfaat, kurangi grup-grup media sosial. Antum kan tidak butuh-butuh amat kan, kadang-kadang cuma lucu-lucuan aja. Ada reuni TK, ada reuni SD, ada reuni SMP, masya Allah. Ada grup umrah ini, grup itu, macam-macam. Ya, kecuali ada manfaatnya silahkan. Ya, ada ilmu di situ, faedah ilmu di situ. Kalau sudah ada yang aneh-aneh minta permisi, maaf Pak, saya mohon maaf, saya mau pamit dari grup, pamit baik-baik. Ya, maka ya kawan, sibukkan diri dengan ilmu. Masya Allah, masih banyak ilmu yang kita tidak tahu. Kemudian jangan terlalu sibuk dengan politik, update ini, update itu. Ya, masya Allah, ini fitnah syubhat, ini mau pilkada kan, calon ini, calon ini itu, nggak usah. Ya, kamu terlalu banyak disibukkan dengan fitnah ini, fitnah, sehingga ya ikhwan kita banyak dibuat rasa takut. Allah Taala katakan, alladzina qala lahum nas innallaha qad jama'u, sesungguhnya manusia sedang berkumpul, wa qalu hasbunallah wa zadahum imanan. Wa qaul hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dalam Al-Qur'an disebutkan ya, mereka ditakut-takuti musuh begini, musuh begitu, mereka mengatakan kami hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau lihat ya Pak ya di media sosial, kaum muslimin di ini, kaum muslimin di itu, ya akhi, mana iman kita kepada Allah tabaraka wa taala. Iya. Fattaqullaha mastata'tum, terkait ilmu dan amal. Mohon penjelasan. Fattaqullaha mastata'tum terkait dengan amal, ilmu dan amal. Iya, tidak semua orang, memang ada ilmu-ilmu yang sifatnya tidak wajib ya ikhwan. Tipe yang sifatnya yang tidak dibutuhkan seperti ilmu faraid, yang sifatnya rinci, detail, tapi ilmu yang sifatnya usul itu wajib kita tahu, mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya, mengenal ibadah dengan cara syarat-syarat rukunnya, ini wajib. Namun ada ilmu-ilmu yang mungkin hanya harus ada fardu kifayah seperti ilmu hadis, ilmu mustalah, ilmu riwayat hadis. Tidak semua kita wajib menuntutnya, tetapi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah secara pokok harus kita. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an falaula nafara min kulli firqatin disebutkan jangan, kata Allah, jangan semua pergi berperang. Jangan semua pergi perang. Iya. Harus ada sebagian yang pergi menuntut ilmu. Padahal kita tahu perang adalah ibadah besar. Makanya itu para ulama mengatakan jihad itu ada dua, jihad dengan lisan dan jihad dengan perang. Lisan itu dengan ilmu. Apalagi sekarang banyak syubhat ya ikhwan. Kita butuh dai-dai yang membantah syubhat-syubhat yang merajalela sekarang. Itu jihad juga. Antum makanya membiayai ustadz ya, memberikan mereka buku kitab dalam rangka, lihat para ulama mereka mengarang buku rudud ya, di kitab bantahan terhadap Jahmiyah, bantahan terhadap Mu'tazilah, bantahan ini penting, ini jihad juga. Karena sekarang ya ikhwan banyak aliran masya Allah syubhat merajalela negeri kita. Karena itu butuh ada orang yang berilmu yang mempelajari kesalahan itu dan membantahnya dengan ilmiah. Dan alhamdulillah sekarang banyak ya bantahan terhadap aliran ini, bantahan terhadap masya Allah dan ilmiah. Dan itu termasuk jihad. Jihad dengan lisan, jihad dengan ilmu maksudnya, jihad dengan pena gitu ya. Menulis kitab-kitab bantahan, masya Allah sangat bermanfaat. Ya, bagaimana cara menulis, kita harus belajar mempelajari dengan ilmu, sesuai dengan kemampuan kita ya ikhwan ya tentu. Ya, mohon penjelasan sedekah menolak bala. Ya mungkin ada sesi khusus ya insyaallah taala, karena ini panjang kalau sedekah menolak bala. Karena itu Nabi SAW ketika gerhana bulan kan, beliau mengatakan idza ra'aitumu, apabila engkau melihat bulan gerhana, apa kata Nabi, fakabbiru fasallu wa kabbiru wa tasaddaqu, hendaklah kalian salat, bertakbir dan bersedekah.
Kenapa? Karena gerhana itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya karena itu ya ikhwan, salat gerhana itu adalah salat dalam keadaan takut. Kemarin saya salat gerhana ya ikhwan. Sepanjang perjalanan mau pergi salat gerhana, orang pergi ke masjid ya, takbiran bunyikan beduk seperti orang yang mau lebaran. Ya. Padahal salat gerhana adalah salat takut ya akhi. Salat dalam keadaan takut, jangan-jangan ini musibah, bencana. Seolah-olah Allah itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan salat yang gembira seperti hari raya. Memang kalau hari raya gembira kita pakai baju baru. Kalau ini salat dalam keadaan takut. Nah, bagaimana cara kata Nabi fatasaddaqu, bersedekah kalian. Dalam rangka apa? Menunjukkan mengusir bahaya itu, bencana itu. Karena Nabi mengatakan inna sadaqah tutfi'u ghadabur rabb. Sungguhnya sedekah itu meredakan kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu Nabi SAW mengatakan kepada wanita, kalian paling banyak penghuni neraka. Karena itu Nabi SAW salah satu wasiatnya, wa tasaddaqna, hendaklah kalian banyak bersedekah. Iya. Bagaimana menyikapi kerabat dan orang tua yang terkena syubhat serta beranggapan bahwa belajar sunnah itu menjadi karunia kaum yang keras dan tidak toleran? Jazakallah khair ya Ustaz. Ini syubhat ya ikhwan. Ya ikhwan, kemarin kita sudah bahas ahlus sunnah kata Ibnu Taimiyah adalah a'lamu bil haq wa arhamu bil khalq. Yang paling mengenal al-haq adalah ahlus sunnah wal jamaah. Karena bagaimana tidak mereka menjadi apa? Mereka berdalil dengan dalil yang sahih. Dipahami dengan pemahaman para salaf, para sahabat. Tapi lihat, wa arhamu bil khalq, paling kasih sayang kepada makhluk. Ya, buktinya ikhwan, dia selalu menjadikan dakwah terbesarnya adalah tauhid. Kenapa? Syirik adalah dosa yang tidak diampuni. Saking sayangnya ahlu sunnah, Pak, dakwah yang paling besar adalah tauhid. Karena kita tahu tauhid adalah keutamaannya besar, menghapus semua dosa. Syarat diampuninya dosa adalah tauhid. Dalam hadis disebutkan, dalam diskusi Allah Ta'ala, ya ibadi, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma la tusyrik bi syai', la ataituka bi qurabil ardi maghfirah. Selama engkau tidak melakukan syirik, aku akan ampuni dosamu, kata Allah. Maka ikhwan, bagaimana tidak sayang ahlu sunnah ini? Memang mungkin ceramah ustadznya agak sedikit lantang, ya itu bukan keras namanya ikhwan. Saking sayangnya kepada ahlu sunnah, kepada manusia ikhwan, dia berani berdakwah menentang segala kesyirikan, menentang segala aliran sesat. Dalam rangka apa? Mengembalikan manusia kepada jalan yang benar. Dan itu bukti kasih sayang. Ya ikhwan, kalau ada penceramah tidak pernah membahas tentang tauhid, tidak pernah membahas tentang bid'ah, tidak pernah membahas tentang syirik, ini tidak sayang sama umat. Karena ini ya ikhwan, ini bahaya sekali. Syirik tidak diampuni dosa kita. Bid'ah tidak akan diterima amal kita. Maka karena itu saking sayangnya ahlu sunnah, mereka mengingatkan ini terus menerus. Mau seolah-olah memang seperti keras, padahal ini bentuk kasih sayang. Ya ikhwan, antum kalau sayang sama anak, main HP dia seharian, antum biarkan, sayang atau tidak? Tidak sayang. Yang paling gigih berdakwah tauhid dan sunnah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena kasih sayangnya mereka. Maka sampaikan kepada kerabat, justru saya ahlus sunnah adalah yang paling sayang dengan makhluk. Ya, jangankan ya, binatang saya disayang ya ikhwan. Kata Nabi SAW, apa namanya, asyatu idza rahimta rahimakallah. Kambing yang kau sembelih dan engkau sayang ketika menyembelihnya, Allah akan menyayangimu. Ya, kambing saya disayang, apalagi akhwat ya, istri maksud saya ya. Makanya ya ikhwan, menantu yang baik adalah yang suka ngaji di pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Ya ikhwan, salat saja dijaga, apalagi menantu ya. Masya Allah ya. Maka saya sarankan para bapak-bapak yang punya anak gadis, pilih yang di sini yang ada ya. Insya Allah mereka paling penyayang. Ya subhanallah. Ya. Salam, bagaimana? Ya ini butuh apa namanya ikhwan, butuh proses ya memahamkan, karena dakwah ini dakwah memang yang apa ya, banyak bertentangan dengan adat-adat kebiasaan kaum muslimin ya. Karena mengembalikan ajaran Islam itu ya ikhwan, orang kalau sudah namanya adat ya di Indonesia ini ada satu daerah yang banyak ulamanya, tapi di sana masih ada adat perempuan yang melamar wanita laki-laki. Padahal itu gudangnya ulama. Ya, luar biasa ya, kan itu adat susah sekali ini. Ada lagi satu, ada yang disebut dengan Pulau Seribu Masjid. Banyak ulamanya, banyak penghafal Quran di sana. Tapi masih mungkin sekarang sudah enggak. Ada kebiasaan menculik gadis sebelum dinikahi. Ya, ada ya, diculik dulu baru dinikahi. Ini adat ya, padahal banyak ulama di situ. Maka ya, masya Allah. Kenapa? Lihat, orang dulu dakwah Nabi ditentang siapa?
mereka kalau mengikuti dakwahnya Nabi, mereka mengatakan sabi, kau telah keluar dari tradisi. Dan ini mereka nggak mau. Orang paling benci kalau disebut keluar dari tradisi. Maka orang kafir, orang Quraisy, setiap ada yang majunya mengatakan sabi, kau telah keluar dari tradisi kita yang luhur. Maka mereka, Abu Jahal, siapa? Hampir dia masuk Islam. Bukan Abdullah bin Mughirah kalau nggak salah. Ada satu Al-Walid Al-Mughirah kalau nggak salah. Hampir saja dia cenderung hati karena sering ke rumahnya Abu Bakar mendengar ayat dibacakan oleh Nabi SAW. Maka datang Abu Jahal kau mau merasa kasihan sama kamu, wahai Al-Walid. Lu kenapa? Dia pikir kamu sudah kelaparan, padahal dia orang kaya ini, Pak. Ya makanya kau mau bersedekah untukmu supaya kau jangan sering-sering datang ke Abu Bakar. Apa yang terjadi? Dia bilang, dia akhirnya emosi muncul. Kalau begitu demi Allah saya tidak akan kembali ke rumahnya Abu Bakar mendengarkan ayat dibacakan. Gara-gara apa? Tradisi. Nah, karena itu ya akhwan, ya sabar ya. Makanya dakwah Ahlus Sunnah Jamaah sebagaimana dakwahnya para nabi. Lembut ya, walaupun tegas ya. Yang ya kalau ceramahnya ya, memang seolah-olah keras ya, itu karena banyak bertentangan dengan apa yang diyakini. Ya. Membongkar syubhat-syubhat ya, mengajak kita kembali kepada ajaran yang benar sebagaimana disebutkan Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Bagaimana kedudukan Dewan Fatwa Al-Irsyad dan Dewan? Ana tidak bisa menjawab ini ya, akhi ya. Tanya kepada ustadz kita ini bukan otoritas saya menjawab bagaimana kedudukan Dewan Fatwa. Ya akhi, ya memang boleh-boleh saja ya berkumpul, kemudian para ulama berkumpul ada membahas tentang perkara tertentu. Ya. Tapi ini bukan, silahkan tanya kepada asatidz kita yang masuk di situ. Ya wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.